Baik, untuk selanjutnya kita akan beralih pada sesi tanya jawab. Bagi peserta yang memiliki pertanyaan, dapat menuliskannya di kolom komentar dengan format yang telah ditentukan, nama, underscore instansi, underscore izin bertanya. Lalu pertanyaan akan saya pilih dan yang terpilih dipersilakan untuk menyampaikannya secara langsung kepada pemateri. Silakan. Saudara Diazal Dias, boleh? Ya, silakan. Boleh menyebutkan pertanyaannya langsung? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, perkenalkan saya Dias ya, dari Universitas Hasanuddin Makassar. Ya, silakan. Ya Bu, menarik nih belajar mengenai sosial legal ini kan cukup luas ya, dimana juga sosial legal ini kan dia tidak tertulis ya, dia kan yang berada di masyarakat, nilai-nilai yang berada di masyarakat. Nah, maka dari itu sosial legal ini kan biasa menjadi perdebatan di pengadilan, di mana para pengacara ini antara ada yang ambil dari sisi empirisnya, ada yang ambil sisi normatifnya kan. Jadi makanya itu di peradilan itu banyak perdebatan karena berbeda sudut pandang kan. Nah, saya juga Ibu juga sudah singgung ini dimana sosial legal ini juga harus mengikuti perubahan zaman ya, di mana zaman saat ini kan sudah beralih ke zaman teknologi, di mana hal-hal yang harusnya sudah berkembang seperti di mana akta-akta harusnya sudah bisa digital ya, tanpa harus lagi kita buka-buka buku atau di lemari-lemari itu kan, di mana juga tanda tangan sekarang sudah ada tanda tangan online kan, peradilan-peradilan juga online. Nah, saya mau tanya nih Bu, melihat dari itu bagaimana parameter dari sosial legal ini melihat bahwa hukum atau aturan ini telah memenuhi kebutuhan masyarakat. Ya, dimana kan banyak aturan-aturan belum tentu sesuai dengan yang dibutuhkan kan. Nah, itu yang saya tanyakan. Yang kedua lagi, ini kan sosial legal ini kan tidak lepas dari bagaimana penegakan hukumnya, ya, di mana para penegak hukum harus juga melihat tidak hanya dari aturan normatifnya saja kan, ya, harus terlihat dari nilai-nilai yang ada dalam masyarakat itu. Juga kan hakim juga disarankan memberikan keputusan itu berdasarkan hati nurani, bukan berdasarkan undang-undang. Ya, oke. Ya, mau saya tanyakan Pak, Bu, ini kan narapidana ini kan lepas dari lapas itu kan penerimaan dari masyarakatnya itu belum apa ya, belum baik ya, dimana dipandang masih buruk, padahal kan udah lepas dari tuntutan pidana ya. Itu aja Pak, terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih. Ya, gimana Natania, apakah dijawab dulu atau ini ada yang resign banyak? Boleh Prof dijawab dulu satu persatu. Oke. Tadi itu ya perdebatan di pengadilan soal bagaimana teks hukum. Yang satu lagi kata Dila itu soal bagaimana hukum dipraktekkan dalam masyarakat. Nggak ada hubungannya sama social legal studies. Social legal studies itu belajar tentang dua-duanya. Studi doktriner juga dipelajari, studi empirik juga dipelajari. Kenapa begitu? Karena studi doktriner itu penting untuk melihat bagaimana teks hukum itu mengkonstruksi subjek hukum, menempatkan, memposisikan subjek hukum sebagai siapa, sehingga sanksi-sanksi terhadapnya atau hak dan kewajiban terhadapnya itu seperti itu gitu kan. Nah, itu penting untuk dipelajari. Tapi
itu kurang, dianggap kurang sehingga mau lihat apakah benar yang ada di teks itu dalam prakteknya dipatuhi sama gitu. Apakah tidak? Mengapa dan bagaimana gitu. Jadi bagaimana hukum bekerja dalam masyarakat itu juga dipelajarin. Jadi Dila ya, dua-duanya itu dipelajari oleh social legal studies gitu. Lalu apa parameternya bahwa hukum itu adil ya, termasuk kepada siapapun juga, bukannya narapidana. Itu buku yang tadi saya tayangkan, Making the Law Work for Everyone, itu di dalamnya ada beberapa parameter. Di antaranya adalah access to justice ya. Kemudian access to justice sendiri menjadi suatu wacana dan ada program-programnya sudah 20 tahun di Indonesia ini saya kira yang memberikan jawaban ya. Ada 4 miliar orang di seluruh dunia hidup dalam kemiskinan, di antaranya sebagian besarnya adalah perempuan, bukan karena persoalan ekonomi, melainkan karena persoalan hukum. Tidak tersedia hukum yang baik, hukum yang adil, yang mengakomodasi orang-orang miskin, orang-orang kelompok-kelompok rentan, perempuan. Kenapa? Karena pada waktu perumusannya tidak melibatkan partisipasi publik yang luas, gitu. Kedua, tidak ada akses terhadap literasi hukum, melek hukum. Orang tuh bisa dibodoh-bodohin, dibohongin, dan lain-lain. Siapa saja, orang kaya juga, apalagi orang miskin. Tidak memiliki pengetahuan tentang ada sejumlah aturan hukum yang melindungi dirinya. Kalau mereka nggak tahu, mereka bisa terpuruk dalam kemiskinan, ya. Lalu yang ketiga, akses terhadap identitas hukum. Di Indonesia ini, apakah semua orang punya KTP, surat lahir, surat kawin, dan lain-lain? Nggak semuanya, karena berbagai sebab, gitu ya. Kemudian juga akses kepada bantuan hukum. Yang kelihatan cuma sedikit, tapi sebenarnya di wilayah-wilayah terpencil, di seluruh wilayah, dari Sabang sampai Merauke itu, banyak orang-orang yang butuh bantuan hukum, tetapi tidak cukup ditanganin, gitu ya. Nah, jadi kalau 4 pilar ini diberesin ya, tersedia hukum yang baik, ada literasi hukum, ada akses kepada identitas hukum, bantuan hukum, itu bisa ditangani kemiskinan dari perspektif hukum. Kemiskinan bisa dilihat dari berbagai macam angle ya, ekonomi dan lain-lain ya, tapi dari perspektif hukum semacam itu. Dan sebetulnya ada banyak parameter yang lain, tetapi buat saya di Indonesia standingnya pada 4 tadi, gitu. Soal hakim penegakan hukum, sekarang ini sudah lama di dunia, di tempat-tempat lain, negara lain ya, itu sudah lama disadari bahwa menjadikan diri sebagai corong undang-undang itu tidak memberi keadilan. Kenapa? Karena masyarakatnya berkembang sangat cepat, undang-undangnya berjalan sangat lambat. Jadi undang-undang itu selalu tidak mampu mengejar perkembangan masyarakat. Itu ada Aharon Barak, bukunya sangat dikenal ya, tentang Democracy and Judges ya. Saya lupa persisnya. Dia mengatakan itu, bahwa hakim itu harus pergi ke lapangan, melihat lapangan, melihat masyarakat. Dia tidak lagi pada tempatnya menjadi corong undang-undang karena tidak adil nantinya putusannya. Lihat saja bagaimana pelaku kekerasan seksual dilepaskan oleh hakim. Itu kan menunjukkan bahwa pengalaman-pengalaman korban di lapangan tidak diketahui oleh hakim, gitu ya. Itu saya kira. Silakan. Bagaimana? Apakah sudah puas dengan jawabannya untuk saudara Dias? Masih banyak yang lain tuh, Natania. Baik Bu, apakah lanjut saja ya Bu ya? Ya. Baik, kita lanjut. Pertanyaan selanjutnya akan saya ambil dari kolom chat. Ya. Yaitu dari Rega Felix Unpad, bisa menyampaikan secara langsung pada Prof? Silakan. Silakan. Untuk Rega Felix dari Unpad. Siap. Selamat siang, Prof. Ya, silakan Felix. Mohon izin terdengar ya? Ya, kedengaran. Ya, terima kasih. Mohon izin off kamera. Jadi
saat ini ada perkara di Mahkamah Konstitusi, itu perkara 65 itu membahas mengenai kedudukan MUI dalam proses pembentukan hukum di Indonesia, khususnya perbankan syariah. Nah, isunya adalah di undang-undang itu menyebutkan bahwa MUI sebagai representasi lembaga yang berwenang, paling legitimate di antara organisasi lain. Nah, dalil pemerintah itu adalah Sorry Dias, saya tidak mau kasih legal opinion ya. Saya tidak sedang dalam posisi memberi legal opinion. Jadi tanya aja social legal studies. Oke. Jadi konteksnya dalil pemerintah adalah teorinya living law. Nah, kalau living law itu apakah sifatnya itu plural dan kontekstual atau dia sifatnya monistik? Karena pendekatan undang-undang ini kan monistik, menunjuk ke satu lembaga paling legitimate. Sedangkan kalau living law itu kan seharusnya plural dan kontekstual. Nah, dari sisi teori social legal studies itu sebenarnya apa sih ciri dari living law itu sendiri? Pertama itu. Kedua, hubungannya dengan teori legislasi bagaimana gitu. Kalau legislasi kan sifatnya monistik. Kalau living law itu plural dan kontekstual. Nah, apakah bisa memang teori living law ini digabungkan dengan teori legislasi? Nah, ini kan salah satu contohnya di Undang-Undang Perbankan Syariah. Nah, ini secara teoritis kira-kira bagaimana, Prof? Itu mungkin, Prof. Terima kasih, Prof. Terima kasih banyak. Saya jawab ya. Ini pertanyaannya bagus sekali. Sebetulnya living law itu apa? Ya, saya itu belajar antropologi hukum mendapatkan pembelajaran bahwa the living law itu bukan sekedar hukum yang hidup dalam masyarakat. Jadi masyarakat menciptakan hukumnya sendiri ya. Hari ini tuh kan ada, kita tidak bisa melihat hukum adat, hukum agama, hukum kebiasaan, hukum negara itu adalah entitas yang berdiri sendiri. Kita bisa lihat jelas batas-batasnya ya. Enggak gitu. Karena hukum adat dan hukum agama itu bertemu menjadi adat bersandi syarat, syara bersandi kitabullah. Dan itu bukan hanya di Sumatera Barat, tapi juga seluruh Indonesia, Bali misalnya. Bagaimana hukum adat dan hukum agama bertemu melahirkan hukum yang baru ya. Lalu bagaimana hukum adat bertemu dengan hukum negara. Misalnya di dalam putusan-putusan pengadilan terkait soal waris di Sumatera Barat. Bagaimana warga adat itu lebih menyukai pergi ke pengadilan negeri, meskipun mereka adalah sebagian besarnya beragama Islam, karena mereka bilang pengadilan negeri adalah penjaga adat kami. Ternyata memang 90% putusan pengadilan negeri itu isinya hukum adat. Nah, di situ hukum adat bertemu hukum negara. Bagaimana dengan hukum agama dan hukum negara? Kompilasi hukum Islam itu hukum negara karena pengesahannya ada di ranah hukum negara. Jadi kemudian ada satu lagi, di zaman global semacam ini, maka ada konvensi-konvensi internasional umumnya dalam bidang-bidang kemanusiaan dan good governance ya, yang siapa yang melahirkan konvensi internasional itu? Jangan ikut pada hoax yang mengatakan itu adalah buatan Barat. Sama sekali tidak. Dalam bidang kemanusiaan itu justru delegasi yang paling kencang suaranya adalah dari negara-negara berkembang di Asia, Amerika Latin, ya, Afrika. Konvensi itu misalnya salah satu pasalnya itu dirumuskan oleh Ibu Suwarni Salyo, orang Indonesia gitu ya. Jadi setelah jadi hukum internasional, lalu diedarkan ke banyak negara untuk diratifikasi. Kalau diratifikasi artinya apa? Menjadi hukum nasional kan? Nah, jadi sekarang itu ada kompleksitas pertemuan antara berbagai macam hukum melahirkan hukum baru. Oleh karena itu hukum berkembang tidak bisa dielakkan karena adanya pertemuan-pertemuan antara sistem hukum gitu ya. Nah, jadi the living law yang mana gitu kan pertanyaannya ya. Itu satu hal tadi bahwa hukum yang hidup dalam masyarakat. Itu yang mana? Apakah hukum adat, hukum agama? Kita bisa lihat ada selalu hukum-hukum baru yang merupakan hibridasi dari berbagai macam hukum agama, adat, kebiasaan nasional bahkan internasional gitu ya. Yang kedua,
living law itu adalah putusan hakim. Kalau di antropologi hukum itu banyak sekali teori-teori dari masa awalnya demikian. Jadi yang disepakati oleh warga masyarakat, ya, misalnya karyanya Hobel, ya, Adamson Hobel, Bapak Antropologi Hukum Amerika, apakah hukumnya di masyarakat sains kalau orang mencuri kuda, hukumannya adalah mati. Begitu yang disepakati the living law yang dipahami oleh warga masyarakat Indian Cheyenne dari generasi ke generasi. Pertanyaannya, apakah betul kalau ada orang mencuri kuda, hukumannya mati? Ternyata di dalam forum-forum adat yang diselesaikan oleh the chief, the big man, the headman, ya, tidak ke pengadilan negara, tidak mati, gitu, ya. Jadi ada gap antara the living law yang di dalam artian yang dipahami sebagai hukum, apa yang boleh dan tidak boleh dalam warga masyarakat, dengan hukum yang diputuskan oleh hakim. Di zaman modern sekarang juga gitu kan, teks hukum itu selalu tidak persis sama dengan putusan hakim. Nah, jadi the living law itu sebetulnya adalah dalam pengertian yang kedua, hasil dari ujian-ujian terhadap teks hukum. Jadi teks hukum itu di persidangan diperdebatkan gitu ya, mengalami ujian-ujian, kemudian lahir dalam bentuk pertimbangan dan putusan hakim. Jadi the living law itu sebetulnya adalah hasil putusan hakim. Jadi the living law itu sebenarnya hasil dari ujian-ujian itu. Hukum harus diuji dalam sengketa-sengketa karena hukum itu memang bersemai dalam sengketa. Kalau nggak ada sengketa, hukum nggak bunyi, gitu. Jadi the living law ada dua pengertiannya, yang hidup di masyarakat, ya, lalu juga yang sudah mengalami ujian-ujian di dalam persidangan. Itu jawabannya, Felix. Baik, terima kasih, Prof. Ya. Baik, kita lanjut pertanyaan selanjutnya dari yang raise hand, ada Saudara Hadi dari Universitas Bengkulu, boleh menyampaikan secara langsung? Ya, silakan. Terima kasih kepada panitia yang memberikan waktu buat saya untuk menyampaikan pertanyaan kepada Ibu Sulistiawati. Pertama, Bu, mengenai ilmu hukum yang lengkap harus mempelajari bekerjanya hukum di dalam masyarakat itu sendiri, Bu. Nah, kita sebagai mahasiswa hukum juga harus memiliki paham hubungan antara bagaimana hukum dengan aspek sosial, bagaimana hukum dengan kebudayaan, politik, ekonomi, psikologi, kesehatan, lingkungan, dan saintek. Dikarenakan hukum itu tidak berada di ruang kosong yang disebut sebagai socio-legal studies antara Eropa dengan Inggris, atau Law and Society Amerika yang menjadi induk berbagai ilmu hukum interdisiplin, Bu. Nah, menurut Ibu, selaku pengajar hukum ini sendiri, Bu, sejauh mana mahasiswa hukum ini dalam mempelajari kedua ranah hukum yang disediakan dalam epistemologinya itu, Bu? Nah, lalu, Bu, yang kedua, kajian interdisipliner hukum nih, Bu, yang menjadi hal yang baru di Indonesia, yaitu perdebatan pemberlakuan hukum adat yang dimotori Van Vollenhoven menjadi bukti bahwa pertarungan ide tentang isu hukum positif telah ada bahkan sejauh sebelum Indonesia merdeka, Bu. Selain daripada itu, ada juga kajian interdisipliner yang mana menghadapi pelanggaran hak asasi manusia, yang salah satu contohnya pernah terjadi di Papua bentrok antara polisi dengan KKB di Papua. Ada juga lemahnya penegakan hukum, contohnya korupsi di mana-mana, termasuk juga ada mafia yang penyelundup kelangkaan minyak goreng ini sendiri, Bu. Dan juga terakhir ini ada juga kebijakan politik dan politik hukum yang kian berkiblat di pasar, seperti demo yang tengah terjadi kemarin itu, Bu, yang mana salah satu isunya itu tuh yaitu penundaan pemilu ke depan dan pembuatan aturan untuk periode presiden yang ketiga kalinya dengan mengamandemenkan kelima undang-undang, Bu, serta sistematik korupsi di sejumlah lembaga negara. Nah, menurut Ibu Sulistiawati ini sendiri, Bu, sejauh mana sosiologikal
menanggapi dan menjawab permasalahan-permasalahan yang tengah terjadi saat ini, Bu. Terima kasih, Bu. Oke, terima kasih. Pertanyaannya banyak banget ya. Tadi bagaimanakah sebetulnya pertanyaannya pertama adalah bagaimana kurikulum hukum merespon kuliah-kuliah di dalam ranah social legal studies ya. Nah, kalau saya mengamatinya defisit, kurang diberikan gitu. Kenapa begitu? Misalnya 144 SKS, 100-nya udah penuh dengan kuliah-kuliah wajib fakultas ya. Kuliah wajib fakultas, sebetulnya kan legal basic knowledge itu pidana, perdata, hukum acara gitu kan. Tapi kan sekarang menjadi banyak banget gitu ya. Lalu juga sisanya tinggal 44 SKS, ada kuliah wajib universitas, ada wajib jurusan. Lalu yang sisanya itu cuma tinggal 6-9 SKS, benar nggak? Yang mahasiswa hukum boleh belanja kemana-mana. Itu sangat terbatas, sangat sedikit. Lalu di wajib fakultas sendiri, kalau di tempat saya, hanya ada 1 kuliah yang di ranah social legal studies itu, kuliah hukum dan masyarakat. Gitu. Selebihnya kuliah dalam ranah doktriner gitu ya. Jadi saudara nilai sendiri saja, itu artinya apa kurikulum kita gitu kan. Nah kemudian yang kedua soal Van Vollenhoven ya. Gini ya, Van Vollenhoven itu barangkali, ini kata Profesor di Leiden ya, di Van Vollenhoven Institute ya, barangkali datang ke Indonesia 1 atau 2 kali saja paling banter. Tetapi mengapa beliau bisa membuat teori tentang hukum adat di 19 wilayah adat ya, itu dia dapat data dari mahasiswa hukum yang sekolah di Leiden dari berbagai tempat gitu, banyak banget datanya ya. Jadi para founding fathers kita diantaranya itu sekolah di Leiden ya. Kemudian dari data yang dia dapat, dia membuat konstruksi bahwa hukum adat di wilayah Hindia Belanda, Indonesia belum ada kan waktu itu ya, di wilayah Hindia Belanda itu bisa dibagi ke dalam 19 wilayah adat gitu. Tujuannya dia sebetulnya baik, yaitu ingin mengatakan kepada pemerintah Belanda, jangan kau introduksi hukum Belanda ke wilayah itu, karena mereka sudah punya hukum adatnya sendiri gitu. Tujuannya baik. Jadi tetapi Van Vollenhoven itu pada waktu itu sih ya kejadiannya seolah-olah hanya memotret hukum di wilayah Gayo, Alas, and Batak, London. Itu salah satu buku yang saya baca di antara 19 ya. Itu hukum adat Batak, begini gitu ya. Atau juga hukum Sumatera Barat, begini gitu. Tetapi potret itu sebetulnya tidak lengkap gitu. Kenapa gitu? Karena dia tidak bisa mengikuti, bukan salahnya dia, karena konteksnya seperti itu ya, tidak bisa mengikuti perubahan-perubahannya. Jadi misalnya juga tidak bisa mengikuti detail dari wilayah-wilayah 19 wilayah adat itu. Sumatera Barat itu nggak sama hukumnya antara Padang Pariaman dan wilayah lain gitu. Soal adat Bajapuik misalnya ya, Bajapuik itu ya, itu ada di kental di Padang Pariaman, tidak di seluruh Sumatera Barat. Atau Aceh itu juga banyak hukum adatnya, komunitas-komunitas adatnya, dan hukumnya agak bervariasi. Demikian juga di tempat lain. Nah itu nggak bisa diikutin gitu ya. Jadi kalau sekarang belajar hukum adat hanya belajar tentang Van Vollenhoven saja, saya kira itu sangat kurang. Mesti belajar juga studi-studi tentang hukum adat yang ada di bidang antropologi hukum, sehingga kita bisa melihat bagaimana hukum adat itu terjadi perubahan-perubahan. Mana yang berubah, mana yang tidak berubah. Yang sifatnya ideologis itu pasti nggak akan berubah. Soal-soal kekerabatan, soal kedudukan istri, suami, ayah, anak ya dalam lapangan-lapangan hukum family itu sukar untuk berubah gitu. Gitu sih soal hukum adat tadi ya, soal Van Vollenhoven. Kemudian yang kedua, bagaimana tanggapan social legal studies terhadap berbagai macam persoalan.
saudara bisa melakukan penelitiannya, apapun yang saudara sebutkan, soal pelanggaran HAM, soal korupsi, soal bagaimana politik hukum bekerja, itu bisa dilakukan penelitian social legal studies terhadap isu-isu ini. Pertama yang harus dilakukan adalah cari semua peraturan perundangannya tentang korupsi atau soal HAM atau soal politik tadi pemilu ya. Kemudian kedua, cari putusan pengadilannya gitu ya. Itu kan ranahnya doktriner, sama seperti sarjana hukum mainstream pada umumnya melakukannya studi-studi itu ya. Tapi yang kedua, social legal studies, social legal researcher, peneliti social legal studies itu tidak akan selesai sampai di situ. Dia akan melanjutkan dengan penelitian lapangan. Gimana sih pelanggaran HAM itu terjadi? Bagaimana sih korupsi itu terjadi? Dia bisa bikin survei, bisa bikin wawancara dengan mungkin orang-orang yang dijatuhi hukuman karena kasus korupsi, atau kepada mereka yang kena dampak korupsi. Dampak korupsi itu nggak terlalu kelihatan ya. Kalau dompet saudara hilang, saudara berasa hilang. Tapi kalau korupsi, hilangnya itu bisa triliunan bahkan, itu saudara nggak berasa. Padahal dampaknya lebih jahat daripada dompet hilang. Karena triliunan itu sebetulnya bisa membuat saudara sekolah sampai setinggi-tingginya, bisa membuat saudara dilayani di rumah sakit sebaik-baiknya, bisa memiliki moda transportasi publik yang sangat baik, itu gitu ya. Nah, gitu. Juga soal penundaan pemilu. Hukumnya ngomongnya seperti apa sih? Putusan pengadilannya, MK ngomongnya seperti apa sih? Lalu dalam prakteknya seperti apa? Ini ada politikus-politikus busuk yang ingin mendapatkan keuntungan-keuntungan dengan meramalkan bahwa pemilu bisa ditunda, gitu kan? Misalnya saudara ketemu penelitiannya semacam itu. Terima kasih. Baik, kita lanjut pertanyaan selanjutnya dari kolom chat, yaitu dari saudari Nia_Unmuha. Boleh menyampaikannya secara langsung? Nia_Unmuha. Silakan. Boleh menyampaikannya secara langsung? Oh, ini ada yang mana ya? Dari kolom chat tuh. Ya, ini aku lagi lihat chat. Belum ketemu. Ini ada siapa ini? Rizky. Ini juga ada pertanyaan lain ini. Kalau yang dipanggil belum ada. Baik, Prof. Apakah saya sebutkan saja pertanyaannya dari Nia? Izin bertanya, Prof, mengingat nilai penting dari studi sosial-legal ini, apakah kurikulum MBKM saat ini sudah mengakomodir tentang sosial-legal? Dan yang kedua, selama ini mahasiswa disarankan menuliskan skripsi dengan pendekatan yuridis empiris, normatif atau kombinasi, sedangkan pendekatan sosial-legal ini dianggap bukan pendekatan penelitian hukum. Menurut Prof, bagaimana pandangan tentang hal ini? Terima kasih, Prof. Yang terakhir itu apa? Sosial-legal tidak dipandang sebagai penelitian hukum, pendekatan penelitian hukum. Iya. Aku kurang nangkep yang 1-2 ya, tapi yang terakhir ya. Kalau social legal studies tidak dipandang sebagai penelitian hukum, itu pasti orang-orang yang tidak pernah membaca perkembangan penelitian hukum di dunia global ya. Kan sekarang ini ada tuntutan kita semua, bahkan mahasiswa S1 tuh ya, udah bisa tuh bikin artikel jurnal bereputasi kan, yang terindeks Scopus dan lain-lain itu ya. Nah itu penelitian-penelitian kalau nggak pakai studi, kalau hanya studi teks saja, itu kurang memberikan data yang sangat signifikan tentang bagaimana hukum bekerja. Rasanya sukar untuk diterima gitu. Sekarang ini para reviewer itu membutuhkan data tentang bagaimana hukum bekerja
di masyarakat tertentu. Jadi kalau memandang social legal studies itu bukan studi hukum, itu mari kita berdebat gitu ya. Boleh berdebat dengan saya gitu ya. Lalu yang 1-2 tuh apa ya? Untuk pertanyaan yang keduanya, selama ini mahasiswa disarankan menuliskan skripsi dengan pendekatan yuridis empiris, normatif, atau kombinasi. Sedangkan pendekatan sosial legal ini dianggap bukan pendekatan penelitian hukum. Yuridis empiris itu social legal. Yuridis empiris itu social legal kan, jadi studinya tentang teks, doktrinal. Yang kedua empiris itu kan lapangan, kan? Itu social legal. Kalau nggak mau pakai kata social legal ya nggak apa-apa, tapi kita melihatnya itu studi social legal, gitu. Ya. Baik, Prof. Terima kasih atas tanggapannya. Ya. Kita akan lanjut pertanyaan selanjutnya dari yang raise hand. Ada Saudara Arik Erviana _Unsika, boleh menyampaikan secara langsung? Baik, terima kasih moderator. Sebelumnya mohon maaf saya tidak on cam. Selamat siang, Prof. Izin bertanya. Jadi tadi kan Prof sudah membicarakan tentang bagaimana masyarakat itu berkembang pesat dan bisa membuat banyak hukum yang tidak bisa mengakomodir atau lama untuk mengakomodirnya, Prof. Nah, dalam perspektif yang bisa kita lihat, banyak fenomena-fenomena yang membutuhkan payung hukum secepatnya, namun dalam masyarakat yang majemuk atau masyarakat yang beragam, banyak perspektif-perspektif dalam fenomena-fenomena ini tuh yang beragam, Prof. Misalnya seperti contoh yang Prof bawakan tadi tentang bagaimana lamanya undang-undang TPKS ini selama 10 tahun kita tertunda karena pencarian definisi yang konkret atas subjek hukum tersebut. Nah, pertanyaan saya itu satu, Dok, yang adalah bagaimana perspektif legal studies ini untuk memecahkan masalah atau mungkin memberikan solusi tentang kemajemukan pendapat atau kemajemukan definisi dari dari pembuatan undang-undang dalam pembuatan undang-undang untuk bisa mengakomodir kebutuhan payung hukum ini, Prof. Terima kasih. Ya, terima kasih. Bagaimana lawmaking proses dilihat dari perspektif social legal ya? Lawmaking proses sendiri adalah salah satu tema yang digemari oleh para penekun social legal studies. Jadi bagaimana proses pembuatan hukum itu, perdebatan-perdebatannya dan lain-lain itu merupakan studi yang sangat signifikan ya. Soal RUU TPKS sendiri, saya mau bilang, kan saudara juga mengenal bahwa undang-undang yang baik, hukum yang baik itu adalah apabila memenuhi syarat-syarat filosofis, yuridis, dan sosiologis ya, kan? Nah, RUU TPKS mengapa lama? Itu karena dipolitisasi, ada miskonsepsi. Jadi di Indonesia ini sebenarnya RUU TPKS adalah contoh dari bagaimana undang-undang itu dibuat berdasarkan evidence-based data yang sangat singkat ya. Evidence-based data itu data berbasis bukti ya. Mengapa bisa begitu? Karena selama bertahun-tahun komunitas Sabang sampai Merauke, para pendamping korban layanan ya, forum pengada layanan, LBH dari Sabang sampai Merauke itu melaporkan kasus-kasusnya, bagaimana kekerasan seksual itu terjadi, dilakukan secara bagaimana, oleh siapa, dan dampaknya bagi korban seperti apa, dan penyelesaiannya seperti apa. Nggak ada penyelesaiannya karena nggak ada undang-undangnya. Kenapa? Karena hukum pidana menempatkan kekerasan seksual di ranah kejahatan kesusilaan. Padahal kekerasan seksual itu kejahatan kemanusiaan karena korbannya bisa mati, trauma sepanjang hidup, cacat seumur hidup. Itu kan, jadi kejahatan kemanusiaan. Kemudian KUHAP-nya itu juga tidak memberikan akses pada korban karena harus ada luka robek, sperma, saksi, 2 saksi ya, yang nggak bisa dipenuhi korban. Boro-boro dia mau ke rumah sakit bikin visum dan lain-lain, dia berani ngadu aja, itu adalah
suatu yang luar biasa dan itu sudah lewat sehingga bukti-buktinya nggak ada lagi. Atau kalau korbannya anak-anak dilakukan oleh bapaknya sendiri gimana? Nggak berani dia ngadu, boro-boro mau visum kan? Nah, jadi RUU TPKS itu adalah contoh sebuah rancangan ketika masih jadi rancangan ya, yang definisinya itu sangatlah bagus sekali, dirumuskan secara rinci, sehingga tidak ada satu tindakan pun yang bisa lolos dari definisi. Lalu juga jenis-jenis kekerasan seksual itu dirumuskan secara rinci berdasarkan evidence-based data yang didapatkan dari Sabang sampai Merauke dan berpuluh-puluh tahun, ya, termasuk yang dikumpulkan di Komnas Perempuan. Lalu apa yang terjadi? Kenapa 10 tahun dibuat mangkrak? Karena ada politisasi terhadapnya. Jadi miskonsepsi itu menyangkut dua hal. Pertama, di dalam kekerasan seksual, menurut literatur dan menurut data berbasis bukti itu, pertama itu terjadi karena ketiadaan konsen, lack of consent. Apa itu? Ketiadaan kesukarelaan, persetujuan dari korban, kan? Kalau tidak ada persetujuan, berarti pemaksaan. Pemaksaan itu adalah kejahatan, harus dihukum. Tetapi dipolitisasi menjadi kalau tidak ada konsen tidak boleh, kalau ada konsen maka jadi boleh dong. Berarti ini melegalisasi zina. Jadi itu kesimpulan yang sangat jahat menurut saya. Mereka tidak tahu apa, bahwa tiap 2 jam sekali ada 3 korban, termasuk para mahasiswi di kampus-kampus seluruh Indonesia. Bagaimana orang mengatakan bahwa RUU ini melegalkan zina, gitu ya. Yang kedua adalah soal relasi kuasa. Itu mereka menolak sekali. Mengapa menjadi penting unsur kedua ini secara literatur maupun secara data? Ya, karena kekerasan seksual itu terjadi dalam situasi hubungan kekuasaan yang tidak setara antara pelaku dan korbannya. Taruhlah di universitas, pelakunya itu korbannya umumnya mahasiswi perempuan. Pelakunya itu orang-orang yang dianggap lebih senior, lebih pintar, lebih menentukan nasibnya, apakah dia akan lulus atau tidak, nilainya berapa, sehingga berani nggak mahasiswa kalau dosennya bilang, kalian kuliahnya hari Sabtu sore saja ya, nggak ada mahasiswa berani menentang. Kalian bimbingannya ke rumah saya saja ya, kalian ambil buku literatur di rumah saya ya, ketua kelasnya silakan. Ada nggak ya mahasiswa berani menentang? Nggak ada. Kenapa? Karena takut. Karena orang yang menyuruh itu adalah orang yang punya relasi kuasa, punya kuasa lebih dari dirinya. Demikian juga yang terjadi, kekerasan seksual itu lebih banyak terjadi di ranah-ranah privat ya, di rumah-rumah ketika masa pandemi. Lebih banyak kekerasan seksual dilakukan oleh ayah, paman, kakek, kakak. Bayangkan itu. Di sekolah-sekolah juga oleh guru bahasa Inggris, guru agama bahkan, ya. Juga kan kita tahu kasus di Jawa Barat tempo hari. Ada santri yang menjadi korban sampai punya anak-anak kecil punya anak karena disetubuhi oleh gurunya, gitu kan? Semacam itu. Tapi selalu dipolitisasi, gitu. Kenapa itu? Karena pandangan yang patriarkis, pandangan misoginis itu membenci perempuan, ya. Gitu. Itu yang terjadi. Dan itulah kualitas dari wakil rakyat yang saudara pilih di parlemen. Itu. Jadi kita bertanggung jawab nggak? Iya. Jadi kalau saudara nanti dikasih duit 500.000, disuruh milih, tentu apakah saudara mau? 500.000 loh. Mungkin sekarang udah naik jadi 1 juta. Saudara dikasih uang 1 juta, disuruh nusuk di pemilu, disuruh vote di pemilu orang tertentu dari partai tertentu. Saudara mau? Itu persoalannya. Karena saudara mau dibeli. Kita semua mau dibeli. Padahal orang-orang semacam itu nggak bisa kita andalkan. Gitu. Kita harus memilih
wakil-wakil kita betul-betul orang yang track record-nya udah ada. Dia melakukan kerja-kerja kemanusiaan apa buat kita? Dia melakukan kerja-kerja buat masyarakat, memberikan keadilan seperti apa? Betul-betul berdedikasi buat masyarakat, bukan orang yang bisa bayar. Gitu. Itu ya teman-teman. Jadi nanti kalau pemilu, jangan mau kalau diagitasi oleh kampanye-kampanye, apalagi menggunakan sentimen primordial, agama, segala macam itu. Karena akibatnya kita punya orang-orang yang tidak berkualitas. Ada anggota parlemen yang baik, bagus, ideal, ada, tetapi mereka sering kalah suaranya sama orang-orang yang tidak berkualitas. Gitu. Mohon maaf. Itu mungkin ya jawaban saya. Baik. Ya. Ya, Baik, silakan. terima kasih, Prof. Ya. Baik, karena keterbatasan waktu, mungkin satu pertanyaan terakhir dari Saudara Joshua Hari. Boleh menyebutkan pertanyaannya secara langsung? Oke, baik. Selamat siang menjelang sore, Prof. Sulis. Ya. Mohon maaf kalau pertanyaan saya agak panjang. Ya. Saya mau bertanya mengenai pertama dari segi pendidikan, Prof. Kan kita bisa melihat, saya tidak tahu sekarang ini, tapi saya berasumsi bahwa sebagian besar fakultas hukum, terutama yang ada di Jawa, specifically di Jawa bagian barat lah, gitu, masih berkecenderungan itu ya di dogma ya sudah dalam mata kuliah MPPH, metode penelitian dan penulisan hukum, yuris normatif lah yang kamu gunakan, udah kita gunakan ini, gitu. Sehingga apakah diperlukan dan bagaimana, Prof, cara merubah paradigma seperti ini? Karena saya tidak hanya menemukannya di tataran sarjana saja, tetapi di tataran magister dan juga sampai tahap doktoral gitu. Jadi bagaimana hal tersebut tanda kutip hanya dijadikan template aja, ya udahlah itu kan template doang. Tujuan kegunaan penelitian ya udah lihat aja identifikasi masalah kamu, rubah aja dari pertanyaan menjadi pernyataan hanya, tapi kan tidak hanya sebatas itu ya, atau misalnya ya apa ya, jangan sampai seperti itu. Kenapa? Karena saya baru merasa saya juga terlambat gitu ya untuk belajar, tapi lebih baik terlambat daripada tidak gitu, Prof. Saya akhirnya menemukan bahwa untuk di bidang saya misalnya hukum internasional dan hukum lingkungan itu nggak gampang gitu, karena saya harus baca data yang ini tuh nggak ada di hukum, jelasinnya gimana gitu. Dan yang kedua misalnya perbandingannya misalnya di antara bidang hukum pun itu kan ada perbedaan pemaknaan tuh. Misalnya saya berikan contoh, saya sedang meneliti mengenai keadilan lintas generasi, Prof, dalam hukum lingkungan misalnya. Nah, itu kan pendekatannya ketika misalnya dikaitkan dengan perubahan iklim, tentu saja perspektif perdata dan pidana itu berbeda, karena mereka mensyaratkan kesalahan. Kesalahan dalam perdata itu 1365 kita ambil. Dalam pidana itu ada kesengajaan, yaitu kehendak dan mengetahui. Tetapi dalam lingkungan itu kan ketidakhati-hatian itu kalau tidak diperhatikan, kamu menjadi salah gitu. Kamu jadi salah, ini mempengaruhi generasi yang akan datang. Ini kan dalam perspektif hukum saja sudah berbeda gitu. Nah, makanya saya mungkin bisa dijelaskan sedikit, Prof, atau mungkin di kesempatan yang lain, sebenarnya titik tekannya interdisipliner dan multidisipliner itu apa? Karena seringkali kan orang menyamaratakan atau misalnya bahkan tertukar, harusnya multi malah jadi inter atau sebaliknya gitu. Misalnya, saya ambil contoh, kalau misalnya kajian sosiolegal ini cocok digunakan itu untuk masalah wadas gitu ya. Kalau kita pro pembangunan, pro pemerintah, ini demi percepatan pembangunan nasional, tapi kan kita nggak dengan serta-merta bisa menggusur masyarakat tuh, Prof. Apalagi misalnya sekarang peran serta masyarakat itu sudah cukup banyak direduksi dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja yang akhirnya diuji materialkan. Seperti itu mungkin Prof bisa memberikan beberapa masukan gitu ya, karena saya juga mengalami ketika nulis jurnal atau publikasi ilmiah, itu tantangannya ya satu, saya udah berangkat dari paham kamu harus pakai yuris normatif satu. Kedua, sekarang dihadapkan dengan teknologi yang Turnitin tadi. Turnitin itu bagus untuk sebagian segmen, tidak ada plagiasi, tapi kan kita, bukan kita lah, saya lah terutama, Prof, saya melihat jadinya kok nulis jurnal tuh hanya merubah dari sekedar kalimat aktif jadi pasif, mencari sinonim saja, itu kan tidak esensial ya, tidak membuat kita berpikir gitu. Itu aja, Prof. Terima kasih, Prof. Ya, terima kasih, Mas Yuswa. Ini pertanyaannya penting ya, menyangkut soal metode penelitian hukum ya. Menurut saya banyak yang menggelikan sih
dari format-format yang saudara itu diminta atau dipaksa menurutinya gitu ya. Sebetulnya kan kalau kita membuat disertasi, tesis, atau bahkan skripsi, itu kita sedang memproduksi ilmu pengetahuan ya. Sebenarnya yang harus diutamakan adalah bagaimana kreativitas, inovasi para mahasiswa, terutama S3, di dalam menciptakan karya-karya agung dalam hidupnya. Jadi dia membaca sejuta literatur sebanyak-banyaknya, kemudian dia melihat kasus-kasusnya dalam masyarakat, apakah yang sampai ke pengadilan atau enggak. Kemudian mereka melakukan konfirmasi dari sejumlah bacaan literatur ya, buku-buku atau juga artikel jurnal penelitian di tempat-tempat lain oleh orang-orang lain, dan kemudian di Indonesia seperti apa gitu, kemudian mereka membuat sintesa ya, sintesa terhadap itu melahirkan temuannya yang baru melalui karyanya itu gitu kan. Nah, dalam hal ini kedudukan metodologi seperti apa? Metodologi itu pada umumnya dianggap sebagai kerangkeng. Harus. Salah itu. Metodologi harus mendukung. Jadi bukan dari awal dikatakan kamu harus yuridis normatif. Itu sesuatu yang sangat tidak mensejahterakan secara batin bagi peneliti. Kenapa gitu? Dia mau yuridis normatif, mau dia yuridis empirik, tergantung dari dia mau menemukan apa. Dia mau memproduksi pengetahuan apa. Kalau emang dia butuh menjelaskan bagaimanakah kesalahan di dalam berbagai pasal peraturan perundang-undangan yang mana, ya dia memang harus yuridis normatif. Kalau dia mau melihat bagaimana pandangan hakim terhadap ayat-ayat atau pasal-pasal tertentu ya dalam kasus tertentu, ya dia harus pakai putusan pengadilan. Bisa doktriner kalau perkaranya udah lewat. Kalau perkaranya masih berlangsung di persidangan, bisa empirik. Jadi putusan pengadilan itu dua sisi ya. Kemudian kalau dia mau melihat bagaimanakah undang-undang ini bekerja, mengapa udah ada undang-undangnya berbagai macam kebijakan, tetapi tetap aja korupsi berlangsung, tetap aja kekerasan seksual terjadi. Nggak mungkin pakai yuridis normatif. Gitu. Jadi sebetulnya itu harus dibuka, terserah mahasiswanya. Dia mau mendapatkan pengetahuan tentang apa. Dia mau merumuskan pertanyaan penelitiannya tentang apa. Jadi bukan dibalik, bukan kamu harus gitu. Itu apa, Mas Yosua, butuh pertemuan yang besar lain ya untuk menjelaskan lebih detail soal ini. Mbak Natania, ini ada pertanyaan yang menurut saya penting dijawab. Apakah social legal studies itu diadopsi oleh Prof. Sacipto Raharjo ya, teman-teman Cipian yang sangat saya hargai ya. Menurut saya banyak teman-teman Cipian hari ini yang belajar social legal studies ya, seperti Mas Lulu ya dan teman-teman itu. Menurut saya terjadi pertemuan-pertemuan lah, kita nggak bisa bilang siapa mengadopsi mana gitu ya, tapi pokoknya social legal studies itu sekarang beririsan juga dengan teman-teman Cipian. Bagaimanakah social legal studies berkontribusi terhadap lawmaking proses ya? Tentu saja, tadi saya udah jelasin. Jadi penelitian-penelitian social legal studies dengan metode-metode penelitiannya itu menyumbang kepada penelitian yang berkualitas mendasar, sehingga bisa dijadikan rujukan untuk naskah akademik. Jadi naskah akademik itu harusnya dibuat berdasarkan penelitian-penelitian yang dapat dipertanggungjawabkan, bukan sekedar aja sebagai proforma saja ya, formalitas saja. Naskah akademiknya udah ada tapi nggak jelas gitu kan. Nah, jadi social legal studies memberi kontribusi terhadap itu. Pembentukan peraturan perundang-undangan, pembentukan kebijakan juga untuk anggaran ya, perumusan anggaran, alokasi anggaran dan lain-lain. Itu sih dari saya. Ini Mbak Natanya ada Jailani Prasetya. Kalau saya sih nggak apa-apa. Terserah panitia, boleh nggak? Mohon maaf, Prof, karena keterbatasan waktu, ya, jadi tanya jawab dibatasin juga. Ya, oke. Apa?
Karena keterbatasan waktu, saya akhiri sesi tanya jawab ini. Mohon maaf bagi para peserta yang belum mendapatkan kesempatan dalam bertanya, dapat menyampaikannya pada kelas akademik sosial legal rangkaian kedua.